bukan karena kita ada satu acara, misalnya acara tahlilan, diawali baca surat Yasin dulu. Kemudian ada acara, misalnya acara 7 bulanan, dibaca awalnya Yasin. Acara gunting rambut, acara ada orang yang baru menempati rumah yang baru direnovasi, misalnya baca Yasin. Berarti itu kan sewaktu-waktu. Tapi anjurannya, perintahnya setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'alar rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi asraril Qur'an. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Babul hathi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. An Abi Sa'idin Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak jamaah sekalian, wabil khusus para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, terutama segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa
terutama Bapak Haji Muhammad Yunus, dan terutama pula Bapak Ketua RW 012, semua yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita dalam ridho dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini, materi kita tentang al-hathu ala suwarin wa ayatin makhsusatin, anjuran untuk membaca beberapa surah yang khusus dan anjuran membaca beberapa ayat yang khusus. Itu pokok bahasan kita malam ini, tentang anjuran, suruhan, perintah untuk membaca beberapa surah-surah khusus. Bukan saja Bapak dan jamaah kita disuruh membaca Al-Quran secara utuh. Maksudnya secara utuh itu adalah kita baca dengan urutan. Mulai dari surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah dilanjutkan dengan surat Ali Imran, terus sampai kepada surah yang terakhir yang ke-114, yaitu surat An-Nas, berarti khatam. Jadi bukan itu saja kita disuruh, dianjurin, diperintah untuk membaca Al-Quran, tetapi juga Bapak dan jamaah kita disuruh hanya membaca beberapa surat-surat tertentu saja. Kalau tadi kan utuh, dari awal surat pertama Al-Fatihah kita uruti. Terus walaupun enggak sekaligus, dari surat yang pertama sampai surat yang ke-114, walaupun kita enggak bacanya sekaligus khatam, enggak. Kita baca terus, dapat setengah juz, nanti dilanjutin lagi. Jadi ternyata Bapak dan jamaah untuk membaca Quran tidak disuruh hanya yang seperti itu, tapi kita disuruh pula, dianjurkan pula untuk membaca beberapa surat-surat khusus. Sebagai contoh, yaitu surat-surat khusus, misalnya kita baca surat Yasin saja. Ketika kita membaca surat Yasin saja, itu berarti kita membaca surah Al-Quran secara khusus. Boleh nggak kita membaca surat Yasin, hanya Yasin, seyasin-yasinnya suratnya? Boleh, emang dianjurin. Dianjurin. Anjurannya kita disuruh baca setiap malam. Baca surah Yasinnya itu disuruhnya setiap malam. Bukan karena kita ada satu acara, misalnya acara tahlilan, diawali baca surat Yasin dulu. Kemudian ada acara, misalnya acara 7 bulanan, dibaca awalnya Yasin,
acara gunting rambut, acara ada orang yang baru menempati rumah yang baru direnovasi misalnya, baca Yasin. Berarti itu kan sewaktu-waktu. Tapi anjurannya, perintahnya setiap apa? Malam. Setiap malam. Dasarnya apa? Nah, ini yang penting dasarnya apa? Kita membaca surat-surat khusus itu, dasarnya apa? Tadi contohnya membaca surat Yasin. Ya, kita buka tafsir juz 3. Namanya tafsir Al-Quranul Azim. Tafsir ini lebih banyak disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Juz 3. Ternyata membaca surah Yasin itu disuruh. Bahkan Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini bilang sanad suruhan terhadap membaca surah Yasin setiap malam isnaduhu jayyidun, sanadnya adalah baik, bagus. Kalau ini dibilang sanadnya bagus, paling tidak ini hadisnya adalah hasan. Walaupun tidak sampai kepada sahih. Artinya bisa kita amalkan, Pak. Kita amalkan. Walaupun memang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang membaca Yasin itu memang ada yang dhaif, lemah dari sanadnya. Mungkin karena yang menyampaikan hadisnya itu orangnya pelupa, orangnya suka bohong. Mungkin makanya menjadi dhaif. Tapi hadis menjelaskan fadilah baca surat Yasin setiap malam itu ternyata enggak dhaif, hasan. Oleh karena itu kita disuruh baca setiap malam. Setiap malam kita baca. Enggak harus menunggu tadi ada acara tertentu. Malam Jumat kita baca. Nah, itu. Jadi Bapak, kita baca setiap malam, terutama malamnya adalah malam Jumat. Itu enggak jadi kita disebut dengan yasinan. Ntar ke yasinan loh, enggak, orang Quran loh. Kan kadang-kadang ada yang sedikit rada anti. Yasin mulu. Yang tadi kita sebutin acara ada yang meninggal, Yasin. Ada orang yang mau meninggal alias mengalami sakratul maut, bacain Yasin. Jadi kalau bahasanya tiada hari tanpa apa? Yasin. Lah kagak ngapa-ngapa Pak, orang Yasin Quran. Kok segitu aja? Repot. Quran bukan Quran. Ini Quran yang kita baca, bukan Quran. Terusin aja udah. Biarin orang yang baca, orang dibilang katanya nggak ada surat yang lain kecuali apa? Yasin aja. Ya biarin dia ngomong kayak apa kek. Baca tuh Yasin. Tuh. Apa kata Nabi ini yang menjadi dasar kita bahwa membaca surat Yasin itu setiap malam dianjurin? Man qara'a Yasin.
Fi lailatin asbaha maghfuron lahu. Man qara'a, siapa yang membaca, siapanya siapa aja, selagi dia masuk dalam sebutan mukmin, muslim, laki dan perempuan, tua dan muda, siapa aja yang baca surat Yasin. Kapan? Fi lailatin, malam hari. Mana awal malam? Begitu masuk maghrib, awal malam dah tuh. Sampai kapan tuh malam? Sampai masuknya waktu subuh. Hilang dah tuh malam. Kalau udah subuh, berarti subuh awal siang. Makanya kita Bapak dan jamaah ketika kita puasa, terutama adalah puasa Ramadan, asal maghrib kita disuruh apa? Buka. Biarpun kita masih kuat sampai besok pagi, Pak, jangan. Buka. Suruh buka. Walaupun bukanya bijurati main, walaupun hanya seteguk air. Yang penting kita udah ngapain itu? Udah membatalkan puasa. Udah membatalkan puasa. Apalagi kita Bapak luar biasa, mau buka, dipersiapkan makanan dengan cita rasa apa aja, minuman. Ya boleh-boleh aja, yang penting tidak berlebihan makannya. Boleh aja menyemangati supaya puasanya, bukanya semangat. Begitu dilihat, alhamdulillah enggak air doang. Yang penting jangan berlebihan. Wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Yang penting itu prinsipnya, Pak. Siapa saja yang membaca surat Yasin di malam hari, asbaha maghfuron lah, maka paginya orang itu memperoleh ampunan dari Allah. Tuh, Pak. Bacanya malam, diampuni pagi-pagi kita dosa-dosa kita sama Allah. Ini fadilahnya namanya. Ya, tidak sampai di situ aja, Pak. Waman qara'a hamim. Haknya 2 rakaat, mimnya 2 harkat, mimnya 6 harkat. Yasin, ya-nya 2, sin-nya 6. Kadang-kadang terbalik, mungkin kalau kena saking asiknya lupa dia. Yasin, nah kelebihan. Cukup Yasin, sinnya yang panjang. Nah, siapa yang membaca waman qara'a hamim allati yudkaru fi had-dukhan, yang di dalam surat Hamim itu disebutkan kata ad-dukhan. Artinya bagaimana surat Hamim itu bisa disebut dengan surat ad-dukhan. Nah, surat ad-dukhan. Makanya kalau Bapak jamaah punya Majmu' Syarif, ya punya kitab namanya Majmu' apa? Syarif, itu ada dijelasin tentang fadilah keutamaan membaca surat ad-dukhan. Kapan dibacanya? Sama kayak Yasin. Ya, sama bacanya seperti Yasin. Kapan dibaca? Malam hari. Faedahnya apa? Keutamaannya asbaha maghfuron lah. Paginya juga dia memperoleh ampunan. Itu contoh.
Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dianjurin bagi kita untuk membaca beberapa surah khusus tertentu. Contohnya tadi. Contohnya surat apa? Yasin dan surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Makanya tuh bukunya agak praktis tuh. Majmu apa tuh? Syarif, artinya bisa kita apa ini tuh? Kita kantongi. Enak dibawa-bawaannya. Baca setiap malam. Yang kedua, wa ayatin makhsusatin, dan dianjurkan pula membaca beberapa ayat khusus, ayat tertentu. Kalau tadi dianjurin membaca beberapa surah, dianjurkan pula untuk membaca beberapa ayat. Beberapa ayat. Ya. Apa dasarnya kita dianjurin hanya beberapa ayat aja kita baca, disuruhnya? Saya bacakan. Wa akhraja Muslimun wan Nasa'i. Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i keduanya meriwayatkan hadis. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabatnya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baina, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, sahabat Abdullah bin Abbas bercerita ketika Nabi sedang duduk. Wa indahu Jibrilu, di sisi Nabi itu ada malaikat Jibril. Ada malaikat Jibril. Jadi duduknya Nabi ditemenin oleh malaikat apa? Jibril. Kita tahu kan malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Idsami'a naqidhan min fauqihi. Tiba-tiba ada suara terdengar min fauqihi, dari atas. Asik sedang duduk, tiba-tiba ada suara dari atas. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu cerita. Farafa'a Jibrilu basarahu ilas sama. Begitu ada suara dari atas, malaikat Jibril mengangkat kepalanya ke langit. Bahasa kita apa itu? Diangkat. Untuk apa malaikat Jibril diangkat? Mencari datangnya suara yang dari atas tadi. Diangkat tuh ya. Faqala, lalu ia berkata, hadza babun, inilah pintu. Qad futiha minas sama lam yuftah qattu. Jadi pintu langit tuh, pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh dibuka. Jibril begitu melihat, jelas itu pintu langit dibuka sama Allah. Yang dimana itu pintu langit nggak pernah dibuka selain malam itu. Ini merupakan satu keistimewaan luar biasa ini, Pak. Jadi kata malaikat Jibril, begitu dia dangak lihat ke atas, ternyata pintu langit dia apa? Dibuka, bukan satu aja. Terbuka dengan lebar loh. Sampai ke langit yang ketujuh. Faqala nazala minhu malakun.
Tiba-tiba kenapa itu pintu langit dibuka lebar-lebar, bukan saja pintu yang pertama sampai ke-7. Ada malaikat turun dari langit tadi, kata malaikat Jibril. Ya, turun. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat. Yang tadi pintunya dibuka, langit turun malaikat. Untuk apa malaikat? Menyampaikan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala absyir binuraini qad utitahuma. Absyir, bergembiralah wahai Muhammad. Jadi malaikat yang turun dari langit tadi menyampaikan apa? Bergembiralah wahai Muhammad. Dengan sebab apa disuruh bergembira Nabi kita sama malaikat itu? Binuraini, Nabi mau disampaikan dengan 2 cahaya. Di mana 2 cahaya ini utituhuma, utituhuma, yang aku akan berikan kepada keduanya. Aku sampaikan kepada keduanya. Utitahuma walam yu'tahuma, ini 2 cahaya enggak pernah disampaikan nabiun qablaka, kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi 2 cahaya ini hanya khusus, berarti diberikan hanya kepada siapa? Nabi Muhammad. 2 cahaya ini enggak pernah diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Nabi Adam misalnya, walaupun itu adalah nabi yang pertama, enggak diberikan ini. Nabi Musa, Nabi Nuh, itu enggak diberikan katanya, kecuali hanya engkau Muhammad. Ini merupakan apa? Satu keistimewaan, kekhususan untuk Nabi kita Muhammad. Kalau itu diberikan hanya kepada Nabi Muhammad, berarti bukan untuk Nabi kita saja yang diberikan kepada umatnya. Nabi-nabi saja terdahulu nggak dikasih, jangankan umatnya. Ini 2 cahaya hanya dikasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, dan termasuk adalah umatnya. Makanya tadi absyir binuraini, Muhammad bergembiralah kamu. Begitu juga wahai umat Muhammad, bergembiralah kamu, karena diberikan 2 cahaya ini. Apa yang dimaksud 2 cahaya ini? Fatihatil kitab. Pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Pak. Surat Al-Fatihah ini nggak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Katakanlah kepada Nabi yang 24. Enggak dikasih ini Fatihah. Berarti khusus hanya untuk Nabi Muhammad Al-Fatihah ini. Kalau khusus untuk Nabi Muhammad, berarti khusus pula untuk siapa? Untuk umatnya. Ya mudah-mudahan kita ngaku umatnya. Berarti kita juga dikasih, Pak. Al-Fatihah. Istimewa berarti. Nih, makanya Fatihah dibaca bukan saja ketika kita lagi sholat, dalam keadaan kondisi yang bagaimana juga Fatihah kita baca. Jadi kalau begitu ya jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap ringan ini bacaan surat Al-Fatihah. Ya Allah, Pak, ini satu kebahagiaan nih bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, dikasih surat Al-Fatihah. Makanya pantas, Pak, layak. Ya, kadang-kadang kita mau mulain acara,
Acara apa kayak itu? Acara tahlilan, acara maulidan, acara 7 bulanan, acara syukuran, acara apa aja. Ayo kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Bisa dijadiin sebagai doa. Ya, Al-Fatihah bisa dijadiin sebagai doa. Apalagi Allah bilang kan dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat. Syifa. Menjadi obat. Obat apa? Bahasanya kalau kita sebut obat, berarti obat penyakit. Penyakit yang mana? Kata ulama menafsirkan ada 2 penyakit di dalam diri kita. Ada penyakit lahiriah, ada penyakit batin dalam. Penyakit lahiriah jasmani kita. Penyakit banyak ragamnya penyakit lahiriah, Pak. Tuh. Bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kadang-kadang qara'tul Fatihah, qara'nal Fatihah biniyatis syifa. Aku baca, kami baca surat Al-Fatihah dengan niat menjadi obat. Terhadap siapa? Kita sebut datu Al-Fatihah. Niatnya apa? Biniyatis syifa. Niatnya obat, menjadi penyembuh. Al-Fatihah. Bisa apa aja Al-Fatihah. Jadi karenanya nggak bisa kita anggap apa ini Al-Fatihah. Tuh. Coba-coba sholat nggak baca Al-Fatihah. Ya, coba-coba kita sholat yang mana? Yang wajib kek? Atau yang sunnah? Termasuk sholat jenazah nggak baca Al-Fatihah. Di lain hadis dijelaskan Al-Fatihah itu apa? Hiya sab'ul mathani. Fatihah itu adalah 7 ayat al-mathani yang dibacanya diulang-ulang. Coba kita sholat isya nanti, diulang nggak bacaan Al-Fatihah? Diulang. Ntar subuh diulang lagi, zuhur, asar, maghrib diulang-ulang. Jadi mulailah segala sesuatu dengan Al-Fatihah. Ya saya tidak bahasanya membantah dah, kan sekarang mah ada gampangin, Pak. Yuk kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kagak? Kagak salah. Bagaimana? Kita mulai dengan Al-Fatihah. Ketika kita baca basmalah Al-Fatihah berarti bismillah ngikut gak? Bismillah ngikut gak kita baca Al-Fatihah? Dan ngikut. Tapi kalau kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah ngikut gak? Jadi mendingan mana? Mendingan mana tuh? Mendingan Al-Fatihah. Sekarang kan apanya juga pengennya singkat-singkat mulu, Pak. Kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Salah? Kagak salah. Kagak salah. Tapi ketika kita awali dengan membaca Al-Fatihah, kagak salah banget. Kagak salah banget. Ke bawah. Mau baca Fatihah apa dulu? Bismillah. Terus Alhamdulillah sampai walad dolin. Ketika kita awali dengan basmalah berarti apa doang? Ya Bismillah doang. Fatihah enggak. Berarti banyakkan mana pahalanya? Al-Fatihah, Pak. Banyakkan Fatihah. Tuh. Baca
Udah Fatihah jangan ditinggalin. Mau ngapain aja Al-Fatihah. Mau ngapain aja. Ya Allah, Fatihah itu, Pak. Saya dulu diajarin dulu. Ngikut bareng-bareng dipimpin. Untuk ngapain? Ngewiridin Al-Fatihah. Dipimpin oleh Abah Haji Neng. Dia tinggalnya di Bojong Ujung, Bekasi. Sekarang disebutnya Sungai Tawar. Belok ke kiri terus sampai ke Marunda. Saya diajak, Ustaz, yuk mau ngikut? Ayo mau ngikut. Setiap malam Jumat dipimpin oleh beliau Allah yarham, panggilannya Haji Neng. Dia keturunan Raden. Baca Fatihah. Dari kapan? Malam Jumat, misalnya jam 9 sampai subuh. Bareng-bareng tuh di musolahnya. Itu musolahnya kalau tidur di situ enggak wudu dulu, apalagi enggak cuci apa? Kaki. Ntar gak digulung sama apa ini? Sama karpet. Kita kalau wudunya dulu di sono pakai empang. Jadi di empang kita wudunya. Jadi mau wudu turun ke empang. Habis sumur yang keluar airnya karena dekat laut asin. Empang, Pak. Wirid bareng-bareng. Yang dibirin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin, balik lagi Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin sampai waktu subuh. Alhamdulillah begitu mulai jam 9, jam 10 aja ada yang udah nyender. Itu tasbih. Kemana orangnya? Kemana? Nah, beliau cerita pernah yang namanya Paku Banten pada masanya yang disebut dengan Buya Armin. Itu Paku Banten. Setelah Buya Armin meninggal, lalu diteruskan Paku Bantennya dengan Buya Dimyati, dipanggil dengan Mbah Dim. Nah, ada dua tuh nama ya Kiai Dimyati. Ada yang di Cidahu, Pandeglang, ada yang di Pasar Kemis, Cilongok. Orang tuanya dari Abah Uci. Itu juga disebut dengan Kiai Dimyati. Nah, Abah Uci juga pernah nyantri di mana? Di Cidahu, yaitu Kiai Dimyati. Emang disuruh sama orang tuanya. Wah. Tuh. Nah, meninggalnya Syekh Dimyati, nah sekarang diterusin dan tuh dengan kiai-kiai yang lainnya. Salah satunya adalah Buya Muhtadi yang nerusin. Disebut dengan Paku apa itu? Bantennya. Kayak Banten itu dengan para kiai masyayikh. Karena sumbernya memang dari mulai Sultan Banten, Syekh Maulana Hasanuddin, kemudian turun ke turunan-turunannya. Termasuk Kiai Soleh yang sering diziarahin yang disebut dengan Gunung Santri. Itu muridnya dari Syekh Hasanuddin. Tuh, makanya di setiap pelosok tuh Banten tersimpan para wali-waliullah. Tuh. Diziarahi itu. Diziarahi. Kemudian di Labuan ada Syekh Asnawi Caringin. Di Cikaduan ada Syekh Mansuruddin. Wah, banyak banget itu, Pak. Ya, artinya boleh-boleh saja kita sebatas ziarah ke orang-orang alim. Dalam rangka apa? Ya, kalau bahasanya di NU itu ngalap berkah. Bukan minta sama yang kita ziarahi. Tuh.
Wirid setiap malam tuh. Ya, perlu kita pahami Bapak dan jamaah nih, yang namanya doa. Yang namanya doa nih. Artinya Allah tidak selalu apa yang kita doakan itu langsung. Ada 3. Salah satunya. Yang pertama, imma antu ajjalalahu da'watuhu. Doa itu kadang-kadang disegerakannya. Apa yang kita minta nih mungkin paginya enggak, seminggu. Itu fungsi doa. Doa tuh begitu. Ada kalanya dicepetin. Disegerahkan oleh Allah pengabulannya. Kita tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan. Kemudian dari sebulan menjadi 2 bulan, dari 2 bulan menjadi setahun. Belum juga apa itu? Belum juga kelihatan misalnya. Yang kedua, wa imma ayyudakhkharalah. Ada kalanya disimpan dulu sama Allah. Disimpan dulu. Artinya enggak segera dikasih sama Allah, disimpan. Sebagian disimpan, sebagian disegerakan, kadang-kadang sebagian disimpan dulu. Kapan diberikannya? Nanti di akhirat. Di saat orang-orang pada dikasih, kalau dia nanti dikasih di dunianya semua, entar di sana dia. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, wa imma ayyusrafa anhu minassu. Doa kita itu berfungsi sebagai penolak bala. Walaupun kita mintanya, ya Allah sehatin saya, berkahi hidup saya, berkahi keluarga saya, tapi dipalingin sama Allah sebagai penolak bala. Nah, jadi artinya bagaimana ketika kita berdoa belum diapain, belum diwujudin, disegerakan, kita kudu sabar. Kudu sabar, nungguin dulu. Memang yang namanya nungguin mah kurang sabar kita, Pak. Kalau yang namanya ngapain? Nungguin. Janji jam 8:30 kita mah segera nungguin. Udah jam 9 belum juga datang, jam 10 belum juga datang. Akhirnya gimana kita? Dah, mendingan gua pulang aja dah. Jadi kagak apa itu? Kagak sabar. Dalam doa juga emang kudu sabar. Sabar. Biarinlah setahun belum. Tunggu tahun berikutnya, belum juga. Wah, ntar dah kali disimpan dulu sama Allah. Karena Allah maha tahu apa yang akan dilakukan oleh para hambanya. Gitu kalau bahasa kampungnya, ini yang begini nih kalau dikasih sekaligus ngeri ini. Nah, kalau dia minta rizkinya yang banyak, Allah kasih dah yang banyak. 5 karung aja tuh dikasih. Khawatir. Apalagi dikasihnya 5 karung recehan mulu. Bingung dia. Mau ngapain ini recehan? Mau dibawa kemana? Tukerinnya di mana? Tuh 5 tahun, itu bisa 5 tahun baru habis itu. Nah, jadi kayak begitu itu, Pak. Ya, dalam berdoa. Jadi kita jangan apa? Jangan putus asa. Innahu la yai'asu mir rauhillah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa itu illal qaumul kafirun, orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu suka ya nggak ada sabarnya, dia selalu putus asa. Kalau di antara kita ada keputusasaan, kalau bahasanya pesimis, berarti secara tidak langsung kita menuruti punya sifat seperti sifat-sifat orang kafir. Ayo kita amalin nih. Nah, yang kedua, wa khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat
Al-Baqarah. Akhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Dibaca itu Pak, akhir surat Al-Baqarah. Kalau dibacanya di malam hari, kapatahu, itu surat 2 akhir dari surat Al-Baqarah, dibacanya di malam hari, kapatahu, maka Allah akan lindungi kita. Allah lindungi rumah kita, Allah lindungi keluarga kita. Makanya tadi Nabi disuruh apa? Bergembiralah kamu, wahai Muhammad, karena mau dikasih dengan 2 cahaya. La yaqra'a ahadun harfan minhuma, tidaklah sekali-kali seseorang membaca 1 huruf saja dari keduanya. Al-Fatihah, illa utituhu, kecuali orang yang membaca itu akan diberikan apa yang dia maksudkan. 1 huruf dia baca, bismillah, alhamdulillah, amanar rasulu. 1 aja huruf dibaca oleh seseorang, maka akan diberikan, didatangkan oleh Allah apa yang kamu minta, apa yang kamu maksudkan. Bapak dan jamaah, demikian. Mudah-mudahan ini menambah satu kecintaan kita kepada Al-Quran. Baca secara keseluruhan, kalau tidak baca beberapa surat saja dan beberapa ayat-ayat saja. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada akhirnya mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dengan iringan doa. Yang pertama, niatkan untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk jamaah dan teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, mudah-mudahan yang mewakafkan tanah ini untuk masjid, termasuk orang yang bersedekah, berinfak di dalamnya, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita doakan ya jamaah kita ini, ya koordinator kita itu Ustadz Syarif, yang kabarnya tadi dari Pak RW sekitar jam 2 masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, kita doakan dengan barokah, dengan mukjizat, ya, dengan ayat-ayat Allah, terutama surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada Ustadz Syarif diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, ya, banyak sabarnya, termasuk juga barangkali dari teman-teman kita yang lain, keluarga kita ada yang kurang sehat. Biniyatinal ijabah wasyifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.